wabarakatuh. Selamat siang, Moms. Bagaimana kabarnya? Semoga Moms sehat-sehat aja. Semoga Moms baik-baik aja kabarnya. Dan semoga Moms beserta keluarga selalu dilindungi. Hari ini kembali lagi ya kita berjumpa di live Instagram Mother Baby END atau Mother and Baby Indonesia. Dimana hari ini kita akan membahas tentang sirkumsisi pada anak. Pasti banyak sekali pertanyaan Moms nih mengenai sirkumsisi atau mungkin bahasa sehari-harinya kita mengenalnya dengan istilah sunat. Nah, hari ini akan kita bahas tuntas, Moms. Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Amir Tayeb, SPBAK, dokter bedah anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta, member of IMTB. Kita akan langsung menghubungi, ya sudah siap. Baik, Moms boleh siapkan pertanyaannya, nanti yang mau bertanya boleh langsung ditanyakan, nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, Moms. Sudah siap? Ini beberapa pertanyaan juga sudah masuk di Instagram, di feed Instagram Mother and Baby, maupun juga di story-nya Mother and Baby. Dan sekarang kita langsung ngobrol sama Dokter Amir. Sebentar, belum kelihatan Dokter Amirnya? Ya, Moms boleh mempersiapkan pertanyaannya. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang kita ingin tahu. Sebenarnya anak itu sudah boleh disunat tuh dari usia berapa sih gitu? Dan haruskah anak perempuan disunat? Nah, ini pembahasannya tentunya seru sekali akan kita bahas hari ini ya. Oke, saya akan coba invite ulang Dokter Amir. Sebentar, baik. Akan saya hubungi lagi. Ini dia. Ya, sebentar ya Mas ya. Baik. Oke, semoga sinyalnya baik, jadi kita bisa langsung ngobrol. Udah ada pertanyaan dari Despura. Oke, selamat siang dokter. Selamat siang Dokter Amir. Buat moms yang sudah bergabung, ya sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang sudah boleh masuk, sudah mulai masuk, nanti akan saya tanyakan. Ya, semoga ini sinyalnya baik. Oke, ini pertanyaan masuk nih sudah. Kalau anak bayi sekitar 1 tahun disunat gimana nggak? Boleh nggak ya? Terus tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau anak cewek zaman dulu kan ada yang sunat, ada yang disunat ya. Kalau sekarang gimana ya? Oke, ada juga pertanyaan anak sunat baiknya umur berapa? Ya, ini menarik sekali pertanyaannya ya. Tapi sebentar ya, kita masih berusaha menghubungi Dokter Amir. Kita akan live Instagram dengan Dokter Amir Tayeb, SPBAK, dokter bedah anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta, member of IMTB ya. Semoga bisa lekas terhubung. Jadi kita mulai bisa bertanya-tanya mengenai sirkumsisi atau mungkin bahasa sehari-harinya adalah sunat ya. Sebentar, oke. Mungkin jaringannya masih kurang baik ya. Akan saya coba lagi. Kalau anak baru lahir apakah bisa langsung disunat? Pertanyaan dari momsputi.af. Akan saya tanyakan nanti ya, Momsputi ya. Oke, selamat siang Dokter Amir, apa kabar dokter? Selamat siang, Alhamdulillah. Sehat ya dokter ya. Dokter, ini belum mulai ngobrol-ngobrol, pertanyaan sudah banyak yang masuk, ingin berlangsung bertanya sama Dokter Amir. Ya, tapi mungkin kita perlu penjelasan, iya, penjelasan awal dulu deh. Sebenarnya apa itu sirkumsisi atau mungkin bahasa sehari-harinya tuh sunat tuh dan prosesnya apa yang dilakukan dokter? Apalagi ini kalau kita berbicara sirkumsisi pada anak ya dokter. Iya. Jadi sebetulnya hanya membuang kulit yang menutup glans penis. Glans penis adalah kepala penis ya. Itu yang tertutup kulit, itu yang dibuang supaya daerah itu tetap bersih dan tidak menghambat penis yang keluar. Hanya itu aja sebetulnya. Sebenarnya itu. Itu pada laki-laki, kalau pada perempuan, karena di beberapa pertanyaan sudah mulai masuk dokter. Dari nih salah satunya adalah dari Mel Zealanda. Lalu juga tadi ada pertanyaan dari sebentar ya, ada pertanyaan yang bertanya kalau anak perempuan zaman sekarang tuh harus disunat juga ya dokter? Nah ini sebetulnya lebih ke arah itu ya, bukan medis ya, karena itu pada perempuan itu tidak ada yang menutup.
Iya. Ya, jadi tidak ada kulit yang menutup di situ. Jadi tapi kalau tradisi yang minta disunat itu hanya dilukakan sedikit saja. Dan itu Oh, ada, oke. ada pernah ada dari Depkes ya yang Iya, melarang gitu. iya, iya, Oleh betul, karena betul. ya di beberapa negara Afrika apa Iya. yang disebut sunat perempuan adalah mutilasi. Jadi seluruh klitoris itu dibuang dan itu sangat-sangat dilarang, tidak boleh ada mutilasi pada anak perempuan. Jadi Mhm. kalau tradisi mengikuti sunat, jadi hanya bikin luka sedikit saja, hanya itu aja, tidak lebih dari itu. Oke. Dan kalau tidak Tapi dilakukan juga tidak apa-apa. sebenarnya kalau untuk masalah kesehatan tuh nggak ada ya kalau untuk perempuan ya dokter ya kalau tidak disunat Tidak ya. ada, Tidak tidak ada ada ya. masalah. Oke, ini ada pertanyaan dari N_gaming. Anak sunat baiknya umur berapa ya? Setelah disunat, apakah rawan adanya infeksi dari luka sunat? Dan untuk kedepannya, jika anak sudah sunat, apakah dia bisa disunat lagi? Jangan. Satu kali Sekali cukup. aja ya, Moms. Sekali aja. Jadi hadiahnya sekali aja, jangan 2 kali. Iya, iya, iya. Nah, kalau Muslim kebanyakan kan minta disunat biasanya kalau di kita di Indonesia itu kan 7 tahun, 8 tahun ya karena dia mau apa namanya dipestakan lah begitu ya. Tapi kalau dia dari bayi sudah ada kelainan dan itu menutup rapat sehingga dia susah buang air kecil, apalagi sampai terjadi infeksi, itu bisa dilakukan cepat atau harus dilakukan cepat. Kalau enggak dia akan infeksinya akan terus naik. Ini sangat berbahaya. Gitu. Iya, 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 iya. Jadi kita lakukan umur berapa saja. Kalau sudah kita lihat ada kelainan, tidak bisa pipis, cepat saja kita lakukan umur berapapun. Nggak jadi masalah ya. Tadi kalau umur 7 atau 8 tahun tuh lebih karena, ya mungkin karena tadi kan ya biasanya suka ada istilahnya ada tradisi pesta gitu ya. Atau kayak ada syukuran gitu kan sekalian ya. Nah dok, ini berarti kalau yang berkaitan soal kesehatan ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Edvaniaulia, anak saya bulan lalu disunat pas usia 3 bulan, lebih karena ada indikasi fimosis dan gemuk. Apa ada kemungkinan bagian ujungnya itu akan tertutup kembali di kemudian hari karena kondisinya yang gemuk? Tidak ya. Jadi kalau secara medis apa yang disebut sirkumsisi itu harus tepat ya. Jadi untuk mencegah dia tertutup kulitnya lagi dan lubang pipisnya tetap terbuka. Jadi kalau itu harus pas. Jadi kalau memang kurang dipotongnya dan masih tertutup lubang pipisnya, ya itu harus diulang. Tapi kalau dikerjakan dengan baik 1 kali itu sudah cukup dan tidak akan tumbuh lagi. Oke, nggak akan ya, jadi nggak akan ketutup lagi ya ujungnya ya dokter ya? Iya, kalau dikerjakan dengan baik dan teliti ya tidak akan tertutup lagi. Oke, nah pernah ada satu kejadian gini dokter, jadi kondisinya adalah karena anaknya mungkin tubuhnya agak, berat badannya agak lebih gitu ya. Jadi kondisinya agak tebal di bagian dekat penisnya. Lalu disarankan untuk menunda karena katanya bisa menutup kembali. Nah itu gimana tuh dokter? Waktu itu ada juga yang bilang bahwa sarannya sebaiknya disuntik hormon untuk dibesarkan supaya tidak menutup lagi. Nah, ya begini ya, kalau ada kelainan ukuran dari penis atau mikropenis, ya itu harus diobati dulu. Oh betul, jadi, seperti itu ya dokter jadinya. Harus betul-betul dilihat apakah ini masalahnya mikropenis atau dia tertutup lemak oleh karena gemuk. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Nah kalau itu gimana tuh dokter? Ya jadi kalau dia mikropenis itu kecil, dia harus diperbaiki dulu dengan hormon, diobati dulu dengan hormon. Tetapi kalau dia anaknya gemuk, itu semua anak gemuk akan terlihat penisnya kecil. Dan itu disunat nggak apa-apa kalau memang sudah lengket dan sudah ada infeksi, jadi pipisnya sudah susah keluar, itu harus disunat. Mau ditunggu sampai kapan nanti infeksinya makin menjalar kemana-mana, anaknya sudah lebih sakit. Jadi
kalau sudah ada fimosis sempit itu harus disunat. Kalau dilakukan dengan baik, dia tidak ada sunat 2 kali, nggak ada sunat. Iya, betul, betul. Dilakukan dengan baik. Iya, Gitu. iya. Jadi harus dibedakan ini mikropenis atau anak gemuk. Kalau anak gemuk bisa disunat. Iya. Nah, ini dokter ada pertanyaan hampir sama nih. Pertama dari Arova_24. Anak aku usianya 3 tahun, dia sudah mau disunat. Ada efek sampingnya kah kalau disunat lebih cepat gitu loh? Tidak ada. Jadi selama dia sehat, makanya kalau itu tindakan sunat sebaiknya diperiksa dulu oleh seorang dokter anak. Ini kesehatannya bagaimana? Kita periksa laboratorium, kita periksa dokter anak, dan kalau umur 2-3 tahun itu mau disunat dengan lokal anestesi, itu akan sangat stres buat anaknya. Dia akan berontak dan kita susah kerja. Jadi periksa dokter anak, kemudian periksa dokter anestesi. Kalau 2 dokter menyatakan anak ini sehat, insya Allah nggak apa-apa. Sampai sekarang gitu saya belum pernah ketemu sesuatu yang jelek pada umur berapapun. Jadi pada bayi umur 1 bulan 2 bulan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi pertanyaan dari putih.af juga terjawab. Kalau anak baru lahir, apakah bisa langsung disunat? Nah, ini banyak pertanyaan. Itu anak baru lahir, itu kan kelahiran saja kan itu stres buat si anak. Kemudian semua fisiologinya belum sempurna. Anak itu masih kuning. Kuning itu bisa sampai umur 2 minggu, 3 minggu. Jadi kalau saya pribadi, saya menunda sampai paling tidak bilirubinnya sudah turun dan fisiologi lainnya sudah baik, baru saya akan sunat. Jadi tidak dalam 2-3 hari pertama. Kalau saya 2 sampai 2 minggu atau 3 minggu baru saya paling cepat. Oke, jadi paling kan nunggu 1 bulan ya dokter, usia 1 bulan ya dok ya? Ya, paling dia sudah jauh lebih stabil kalau 2-3 bulan, 3-4 bulan, 3-4 minggu sudah stabil. Tapi tidak 2-3 hari. Tidak dalam usia baru lahir langsung disunat, karena tadi seperti dokter jelaskan proses lahir sendiri itu juga sebenarnya sudah menimbulkan stres pada bayi ya dokter. Jadi biar dia tenang dulu, habis itu baru melakukan proses sunat dilakukan setelah paling tidak 1 bulan paling nggak ya dokter ya, 4 minggu gitu ya dokter ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Wita. Bingung nih, metode sunat paling mudah, pulih, dan efektif apa ya? Ya, ini banyak yang tanya, ada laser, ada macam-macam. Iya. Nah, tadi saya bilang kan prinsipnya hanya membuang kulit yang menutup glans penis. Nah, membuangnya itu ada bisa dengan laser, memang ada alat laser memotong itu, ada dengan klem, ada dengan gunting biasa, pokoknya asal menggunting itu aja. Jadi, kulit dipotong pakai laser, dipotong pakai klem, dipotong dengan gunting biasa, ya sembuhnya sama aja, kan? Gitu dokter. Kulit sama aja kan, jadi bukan mesti pakai laser supaya lebih cepat sembuh. Ya enggak, itu kulit namanya kulit, ya sembuhnya 5-7 hari dipotong pakai apapun. Jadi mungkin lebih cepat kering, mungkin jadi tidak ada rembesan darah. Mungkin kalau pakai laser begitu dipotong semua berhenti, semua darah berhenti. Tapi kalau penyembuhan sama aja 5 hari 7 hari. Gitu. Tetap masa penyembuhannya ada sekitar sampai 5 sampai 1 minggu gitu ya dokter ya? 5 hari sampai 1 minggu ya? Iya, pakai apapun dipotong ya begini dikit. Ini menarik juga deh. Satu lagi berarti, apakah kalau si anak akan disirkumsisi gitu ya, akan melakukan sunat, itu akan rawat inap atau tidak dok? Kebanyakan tidak perlu. Kebanyakan tidak perlu dirawat. Tapi ada yang minta supaya dia merasa lebih aman, diawasi 24 jam, ya boleh-boleh aja. Tapi biasanya sih tidak perlu. Ya,
Dan pembiusan itu dilakukan bius lokal apa bius total nih dok? Kalau anaknya kan banyak yang, aduh anak saya takut banget nih, karena saya pernah dengar ada satu kejadian di mana anaknya takut memilih untuk dibius total dan nginep di rumah sakit. Nah itu gimana tuh dokter? Ya kalau umurnya antara 2 tahun sampai 5 tahun yang dia belum mengerti apa yang dibikin, itu pasti berontak. Nah kalau berontak, ya dianya semakin lama makin stres, dan kita juga nggak bisa kerja dengan baik. Nanti kalau dia timbul pendarahan gimana? Jadi kalau saya selalu anjurkan kalau 2 tahun sampai 5 tahun lebih baik tidur. Oke, tapi pada dasarnya sebenarnya bius lokal ya dokter ya? Bisa dengan lokal, tapi kalau dia lebih besar, dia sudah mengerti apa yang dibikin, atau dia jauh lebih kecil. Jadi betul. Itu masih bisa. Iya. Ini ada Bunda Dean _ Hanyan yang baru aja bergabung dan nanya, dokter, umur berapa sebaiknya anak mulai disunat? Mungkin saya mencoba menjawab, paling tidak nunggu sekitar 2-4 minggu, paling cepat, tapi biasanya idealnya sih SD kebanyakan ya dok ya? Ya, kebanyakan orang Indonesia minta saat SD. Iya. Tapi idealnya tuh umur berapa sih dok sebenarnya? Yang anaknya mungkin juga lebih bisa nerima, anaknya nggak memberontak, dan apa ya, istilah kan banyak yang bilang mesti nunggu anaknya yang mau gitu loh dok. Ya biasanya sih 8 tahun. Walaupun 8 tahun ya dokter ya? Keberanian anak ada yang 12-13 yang takutnya setengah mati ya. Jadi kalau begitu ya jangan dipaksa, kan dia akan stres. Pindah-pindah 10-15 menit kan. Dan 10-15 menit pada orang yang sedang ketakutan itu seperti 10 hari. Jadi iya sih betul. Bisa pingsan di kamar operasi, repot kita. Iya betul dokter. Jadi kalau orang yang betul-betul takut, kita anjurkan untuk tidur aja. 15 menit selesai, nanti dia bangun. Oh, jadi prosesnya tuh untuk laser maupun bedah maupun yang lain tuh sekitar 15 menit ya dokter ya? Iya. Sekitar 15 menit ya. Oke, ini ya, pertanyaan dari Tiffany, penyakit apa sih dok sebenarnya yang harus membuat seorang anak itu jadi harus cepat disunat? Kayak paling sering kita dengar adalah infeksi saluran kemih, apalagi ya dokter ya? Ya, kebanyakan adalah penyempitan dari kulit itu menempel di kepala penis itu, sehingga pipisnya tidak bisa keluar. Kalau tidak keluar itu kan menimbulkan infeksi di saluran kemih sekitar itu. Tapi kalau didiamkan terus dia akan menjalar ke atas dan bisa lama-lama bisa sampai kena ginjalnya. Nah, itu awal-awalnya biasanya dilihat oleh dokter anak. Nah, dokter anak melihat ini baik tidak bertambah beratnya dalam beberapa waktu. Ini nomor 1 dia lihat itu biasanya. Karena biasanya kalau awal-awal itu sumbatan itu belum hebat ya, tapi sudah mengganggu. Dan dia bisa lihat kalau berat badannya tidak naik, dia lihat ke situ dulu. Dan biasanya sih memang ada hambatan itu. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan dari Toto Cupid. Anak saya didiagnosa fimosis, solusinya harus sunat. Apakah bisa melakukan sunat, ini bukan dengan dokter bedah, jika sunat dilakukan oleh ahli sunat bagaimana? Wah, ini pasti pertanyaan yang paling sering keluar juga dok ya. Sunat bukan oleh dokter bedah, tapi ahli sunat gitu dokter. Nah, karena usia anaknya baru 3 tahun gitu. Manakah yang lebih aman kalau memang mau melakukan, apakah yang laser atau dengan klem? Nah, itu yang saya bilang. Saya dengan laser saya pernah lihat dengan klem ya. Klem itu memang di klem, kemudian seharusnya dalam 1 minggu klem lepas sendiri. Tapi ya namanya juga alat ya. Klem itu kadang-kadang saya pernah lihat yang sampai 2 minggu masih bergelantungan di situ. Makanya saya nggak begitu suka dengan cara itu. Ya, kalau saya biasa aja. Pernah dengan laser, pernah. Tapi lebih banyak biasa aja, potong biasa. Iya. Oke. Ada pertanyaan dari Arova _24. Anaknya berusia 9 tahun, berat badannya hampir 5 kilo. Saat ini dia mau disunat, tapi belum ada dokter yang mau menangani. Dan dikatakan kalau si anak harus disunat dalam catatan melakukan operasi kecil. Ini maksudnya apa ya dokter?
memang dari berat badan tadi, umurnya berapa tadi? 9 tahun, Lima, berat badannya hampir 50 kilo. oh 50 kilo. 9 tahun Ya, ya berat, jadi gemuk ya. Jadi itu anaknya agak gemuk ya, nggak apa-apa juga. Kalau anaknya berani ya kita bisa lokal. Tapi kalau cemas-cemas ya kita bikin tidur. Dengan setelah ya, diperiksa dokter anak, kemudian setelah diperiksa dokter anestesi itu. Dan kalau saya sih biasa aja, ya. nggak aneh. Jadi harus bisa ya dokter ya. Ini ada Masti underscore Neng. Dok, gimana caranya agar anak saya mau disunat sementara anaknya masih umur 5 tahun sebenarnya? Usia berapakah idealnya disunat dan ada gejala nggak dari sunat? Nah ini mungkin kalau idealnya adalah usia tadi dokter sudah sempat menyampaikan usia 7 tahun, 8 tahun sudah SD. Nah ini mungkin kalau 5 tahun bagaimana dan apakah akan ada gejalanya? Saya kurang ngerti maksud gejala apa ya? Apa sesudah Mungkin disunat semua, timbul? iya, iya, semua gejala sunat itu sama nggak setelah sunat? Ya, itu kan kita harus merawat luka. Itu ada luka di situ kan? Saat Iya, sunat iya, ada betul, luka. Jadi betul, kita harus betul. harus menjaga supaya luka itu tetap kering selama paling tidak 5 hari. Jangan Oke, basah-basah. Itu jangan, kita harus rawat luka itu. Ya itu ada caranya tentu ya. Tapi iya. kalau selain itu ya mungkin dalam 24 jam pertama kalau anaknya terlalu aktif bisa Nah, tergesek, mungkin ya timbul rembesan darah lagi. Itu yang jadi mhm, kalau pulang juga anaknya jangan lari-lari, dia duduk-duduk nonton mhm, TV aja selama sehari 2 hari. mhm. Jalan-jalan biasa Jadi sih di saat tidak apa-apa. boleh, tapi jangan lari-lari ya. Boleh. Jadi jangan lari-lari. Anak-anak itu, apalagi anak-anak besar itu suka lupa. Jadi hari ini Iya, disunat, besok udah mau main bola. Ya jangan, iya, mesti dijaga iya, itu. iya. Jadi kalau untuk proses luka kering sendiri tuh 5 hari sampai seminggu. Lalu untuk Ya, sebenarnya ya berdiam diri dulu, jangan bergerak aktif itu selama 1 sampai 2 hari betul, setelah sunat gitu ya dokter ya. iya, itu aja. Oke, ini selanjutnya pertanyaan dari Sujaruswa. Anak laki-laki saya usianya 5 tahun, lebih dari umur 2 tahun, buah zakarnya sebelah kempes, sebelahnya lagi gede. Sebaiknya sunat cepat atau gimana ya dokter? Mohon dibantu dijawab. Wah, zakarnya. Ya, Jadi ini ada 2 masalah kalau begitu. oke. Karena persoalan buah zakar yang tidak ada di tempat itu sangat tidak ada hubungan dengan sunat. Itu harus dicek di mana Hmm, berada. Apakah oke. dia masih di jalan turun atau tetap masih kena testis atau biji itu dia turun dari perut dia Mhm. lama-lama turun masuk ke kantong. Nah sekarang Iya, gimana dia berhentinya di mana? Itu harus dicari dulu dan iya. itu umur 1 tahun itu harus sudah turun. Jadi kalau didiamkan sampai Oke, 5 tahun itu bisa rusak. Jadi itu ada 2 masalah oke. berbeda. Fimosisnya yang Hmm, saluran putih dan UDT yang testisnya yang tidak turun itu harus dicari karena umur 1 tahun dia sudah harus turun kalau enggak rusak testisnya rusak jadi harus oke, diperiksa ke dokter. oke. Itu sebenarnya harus diperiksakan lagi ke dokter anak dulu untuk bisa mendapatkan rujukan atau rekomendasinya ya dok ya. Selanjutnya harus apa yang Ya, dilakukan ya dok. Oke, ya. ini pertanyaan dari Sherloin. Di rumah sakit Bunda sirkumsisinya dengan metode apa ya dokter? Saya ingin bawa anak saya eh, ke sana. Ya di sini alat laser nggak ada ya, alat laser tidak ada, terus klem juga tidak kita pakai. Jadi di sini ada 2 dokter bedah anak di sini, ada Ya, yang bisa pakai apa namanya sistem klem pinset ya, pinset panas untuk motong itu, atau kalau saya sih potong biasa. oke, oke. Biar biasa. Ya, ini mungkin ada yang baru bergabung dari Mikaela Shezan. Efek sampingnya ada nggak sih dok setelah disunat?
tadi sudah cukup dijelaskan, sebenarnya nggak ada ya dok ya kalau memang anaknya baik-baik aja, tidak terlalu aktif juga di hari-hari pertama ya dokter ya. Ya, dan tetap dijaga kering, jangan basah, itu saja. Nggak ada yang khusus, dijaga perawatan luka. Oke, nah untuk perawatannya sendiri sebenarnya susah nggak sih dokter untuk dijalankan sendiri di rumah, bisa dilakukan oleh para orang tua dokter? Nah kalau saya selalu balut ya, karena kalau nggak dibalut, dia kalau tergesek itu rasa ngilu atau nyeri. Jadi saya selalu balut. Nah balutan ini kita mau dia lepas setelah hari kelima dengan berendam. Yeah. Jadi selama balutan itu ada, nggak usah diapa-apakan. Nanti hari kelima dia mandi, lepas, sudah selesai. Jadi tidak ada balutan harus diganti tiap hari, enggak. Nanti tunggu aja sampai hari kelima, dia berendam, lepas, selesai. Udah itu aja. Oke. Jadi sebenarnya bisa dilakukan sendiri dan orang tua juga bisa memantau juga ya dokter ya? Iya. Oke. Dokter, mungkin kita tutup dengan pertanyaan tadi sebenarnya untuk masa recovery setelah sunat sudah terjawab bahwa paling tidak 5 hari sampai 7 hari atau 5 hari sampai 1 minggu. Sebenarnya di 1 sampai 2 hari pertama sebaiknya anak jangan terlalu aktif. Mungkin ditutup dengan yang harus dilakukan atau do's and don'ts-nya setelah anak atau di saat anak mau melakukan sunat. Setelah itu ya taruhlah bayi ya, kita bayi umur 2 bulan, 3 bulan, itu kan dia dia belum lari kan ya. Jadi bagaimana cara untuk menjaga tetap kering, malah dia pakai pampers. Jadi dia kalau pakai pampers, ibunya pegang pampers itu begitu lembab ganti. Jangan ditunggu sampai pampersnya basah kuyup. Ya, nah itu nanti hari ke-5 lepas, dia berendam, perban dilepas, ya sudah, selesai. Kalau anak besar ya seperti tadi, tetap dijaga sekering mungkin, jangan terlalu banyak lari, main sepeda, main bola, baru hari ke-7 setelah minggu baru dia boleh. Dan nanti itu ada obat yang dimakan, nah, obat itu dimakan aja, karena itu anti-infeksi. Iya. Gila itu simple. Baik, jadi sebenarnya nggak ribet, tidak seperti yang ditakuti oleh banyak moms, tapi mungkin memang menimbulkan rasa kepercayaan dan juga tentunya menghilangkan rasa takut pada anak, itu yang paling utama ya dokter ya. Kalau usianya tuh udah di usia-usia yang mengerti dan paham, kan lebih banyak takut, akhirnya anaknya jadi jerit-jerit gitu. Tapi yang pasti memang bisa dilakukan pembiusan secara lokal maupun pembiusan yang total ya dokter ya. Iya. Baik, dokter terima kasih banyak, senang sekali hari ini Mother and Baby bisa ngobrol-ngobrol sama Dr. Amir Tayeb SPBAK, dokter bedah anak RSIA Bunda Jakarta, member of IMTB. Terima kasih banyak dokter, ini benar-benar kita dapat pencerahan nih mengenai sirkumsisi pada anak, jadinya para moms juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sampai ketemu lagi ya dokter, terima kasih banyak, selamat siang dokter. Dan tentunya juga terima kasih kepada para moms yang sudah menyaksikan live Instagram pada kesempatan hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi minggu depan, bukan minggu depan, lebih tepatnya hari Rabu kita akan live Instagram lagi. Jadi pastikan Anda tetap selalu bersama, follow Instagram Mother Baby IND. Saksikan nanti live Instagram yang berikutnya dan dapatkan informasi-informasi tentunya di Instagram kita. Sampai jumpa moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.